Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kali Sang Juara, atau judul aslinya adalah Kali The Champion. Video ini merupakan episode keempat dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum nonton episode-episode yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Nah, pertarungan boxing pun akhirnya dimulai. Kita kemudian diperlihatkan tangan kanan dari peserta yang telah memenangkan ronde pertama. Para penonton yang berada di bangku stadion tersebut sontak bersorak ria setelah melihat siapa pemenang dari pertandingan pertama ini. Rupanya ini merupakan kemenangan yang telah dicapai oleh Torres. Torres dengan tatapan seriusnya kemudian berkata dengan santai kalau pertarungan ini sangat mudah baginya. Ya, Torres yang dikenal oleh sang pelatih merupakan bibit unggul mereka, benar saja berhasil membuat lawannya tepar tak berdaya di ring tinju. Dan wasit pun menetapkan Torres sebagai sang pemenang. Nah, dari atas sana, kita dapat melihat terdapat 3 orang penting yang menonton pertandingan tinju ini. Di sana ada sang pelatih Niksar, ada tuan pemilik yaitu Gadolf Auguste, dan di sebelahnya ada anaknya yaitu Azalea Auguste. Gadolf yang menyaksikan kemenangan dari muridnya Niksar itu, kemudian mulai mengakui bahwa pertarungannya cukup bagus untuk disaksikan. Torres berhasil dibesarkan dengan baik dan akhirnya bisa membuatnya menjadi sang juara di pertandingan kali ini. Dan itu pun hanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun saja. Niksar sebelah kirinya hanya bisa mengiyakan dan menerima pujian dari Tuan Gadolf. Nah, setelah pertandingan Torres melawan Maros telah kelar, selanjutnya akhirnya pertarungan penutup. Sang wasit kemudian mempersilakan 2 peserta ini untuk segera naik ke ring tinju. Ya, inilah pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, yaitu pertarungan antara Solid melawan Kali sang MC kita. Kedua peserta nampak memasang ekspresi yang serius dan berjalan naik ke atas ring tinju. Nah, Azalea yang melihat Kali dari kursinya, dia pun kemudian terkejut dengan apa yang terjadi. Padahal semua peserta boxing sebelumnya nampak tinggi-tinggi dan mempunyai otot yang kuat. Tetapi anak yang bernama Kali yang baru dia kenal kemarin itu malahan mempunyai tubuh yang sebaliknya. Azalea penasaran kalau apakah Kali berpikir bahwa dia bisa menjadi petarung dengan tubuh kecilnya itu. Pelatih Niksar kemudian menambahkan, untuk kategori seorang petarung, maka fisik merupakan faktor utamanya. Karena fisik dapat berpengaruh langsung terhadap kekuatan tinjuan dan sebagainya. Tetapi di samping semua itu, sang pelatih mengakui bahwa masih ada cara lain yang dapat digunakan. Di sini kita dapat melihat Kali dan Solid yang masing-masing mulai memasang kuda-kudanya. Kali dengan tubuh kecilnya tetap berpegang teguh bahwa dia akan segera menyelesaikan pertarungan kali ini. Kali akan serius untuk mengalahkan Solid di ring tinju. Nah, melihat Kali yang tidak gentar sama sekali, Solid pun bertanya kepadanya perihal mengapa Kali tidak menyerah saja agar dia tidak menerima luka yang serius. Karena jika Kali memang serius bertarung dengan dirinya sampai akhir, maka dikhawatirkan tubuhnya Kali yang kecil itu tidak akan terlihat lagi oleh semua orang. Pertanyaan dari Solid itu langsung dijawab oleh Kali dengan mengatakan, jika kekuatan Solid memang sebagus apa yang Solid yakini, maka Solid pasti sudah menjadi sang juara sejak dahulu kala. Kali yakin bahwa kekuatan yang Solid miliki itu tidak sekuat apa yang orang-orang bayangkan. Nah, di dalam hatinya Kali tahu bahwa situasi ini beneran akan terjadi. Kali tidak bisa menemukan sebuah celah yang tepat untuk bisa menyerang Solid dengan tinjuannya. Dan hal yang paling serius di sini adalah perbedaan fisik di antara mereka berdua. Jika saja Kali memukul bagian torso dari Solid, pastinya hal itu tidak memberikan luka apapun kepadanya. Jadi Kali tidak mempunyai pilihan lain selain harus meninju rahangnya. Dan untuk melakukan hal itu, maka Kali membutuhkan 2 hal yang penting. Di sini Solid seketika melesat ke arah Kali sembari melayangkan pukulan di tangan kanannya. Kali yang masih dalam posisi memasang kuda-kuda masih saja memikirkan tentang 2 hal penting sebelumnya.
Nah, cara yang pertama adalah Kali harus membuat tubuh bagian atasnya solid, bisa membungkuk seperti sekarang ini. Kali di sini nampak berhasil menghindari tinjuan yang dilayangkan oleh Solid ke arahnya. Kali terus saja menghindar dari semua pukulan yang Solid lancarkan, mau dari pukulan tangan kanan maupun tangan kiri. Bahkan pukulan uppercut milik Solid pun berhasil dihindari oleh Kali. Salah satu penonton yang melihat Kali hanya menghindar saja, kemudian berteriak menyuruhnya untuk jangan terus menghindar seperti itu. Kali bahkan diteriaki sebagai seorang penakut karena pertarungannya akan sangat membosankan jika Kali hanya bisa menghindar doang. Karena diprovokasi oleh mereka yaitu para penonton, Solid pun mengaku bahwa dia hampir saja kehabisan seluruh stamina yang dia punya. Solid kini nampak ngos-ngosan setelah mengayunkan seluruh pukulan tadi. Tapi sayangnya, semuanya berhasil dihindari oleh Kali. Di lain sisi, Solid bertanya-tanya perihal mengapa bajingan kecil ini malahan masih baik-baik saja. Kali nampak masih belum menunjukkan ciri-ciri kelelahan atau staminanya terkuras setelah menghindari semua serangan dari Solid. Karena Solid sangat kesal dengan Kali yang ada di hadapannya, Solid pun hendak kembali memberikan pukulannya dengan menggunakan tangan kirinya. Kali yang menyadari tindakan Solid selanjutnya, sontak dengan cepat kembali memasang kuda-kudanya. Bagi Kali, ini adalah cara yang mudah. Mengapa mudah? Ya, karena Kali hanya akan membuat Solid terus mengajarnya sampai Solid kehabisan tenaga. Kali terus saja menghindar dan menghindar sembari fokus melihat arah serangan dari Solid. Inilah alasan mengapa stamina dari Solid lebih cepat terkuras daripada Kali yang kerjanya cuma menghindar. Nah, dan cara yang kedua adalah menyerang Solid di saat Solid sedang lengah. Solid yang tiba-tiba berhenti menyerang, sontak terkejut di saat dia melihat Kali mulai menyerangnya balik. Kali dengan tinjuan di tangan kirinya berniat untuk mengincar rahang Solid seperti latihan-latihan sebelumnya. Namun secara tiba-tiba, tubuh Kali seketika ditahan oleh Solid dengan menggunakan tangan kirinya. Kejadian ini tentu saja tidak pernah Kali pikirkan sebelumnya. Kali di dalam hati merasa bahwa perbuatan Solid itu merupakan sebuah kecurangan. Soalnya aturan dalam pertandingan tinju adalah tidak boleh menahan pergerakan lawannya. Yang diperbolehkan adalah menyerang dan juga bertahan saja. Nah, karena Kali berhasil ditahan olehnya, Solid pun seketika memberikan serangan balasan dengan memberikan tinjuan telak ke arah rusuk bagian kiri dari Kali. Dan krek, rusuknya Kali seketika langsung retak dibuatnya. Kali yang mengalami rasa sakit itu sontak berteriak dengan keras sembari melotot sejadi-jadinya. Dan setelah itu, Kali pun terjatuh ke lantai. Kali yang kondisinya sedang menyentuh bagian rusuknya, kemudian mulai mempertanyakan perihal apa yang telah terjadi. Para penonton kembali bersorak ria di saat melihat Kali jatuh tak berdaya. Mereka mendukung Solid untuk cepatnya menghabisi Kali yang terjatuh di hadapannya. Di sini Kali melanjutkan pertanyaan di dalam hatinya, kalau apakah semua orang sudah tahu bahwa perbuatan Solid sebelumnya merupakan sebuah kecurangan. Solid jelas-jelas telah memegang dan menahan tangan kanan dari Kali dengan seluruh jarinya dan tidak mengepalkan tangannya sama sekali. Sang wasit perlahan menghitung mundur dari angka 9 dan seterusnya. Kali di sini sebelumnya tidak pernah sekalipun menduga bahwa hal ini akan terjadi. Nah, lantas apakah yang harus Kali lakukan untuk sekarang? Kali dengan keringat yang bercucuran di wajahnya, kemudian berniat untuk bangun dan berdiri kembali. Sementara untuk hitungan dari sang wasit, saat ini telah mencapai 4 dan 3. Kali sebenarnya merasa sangat kesakitan dan ingin mengetahui berapa tulang rusuknya yang telah patah. Apakah 1 atau 2 tulang? Tetapi untuk saat sekarang ini, bukan hal itu yang menjadi masalahnya. Kali berhasil kembali berdiri dengan menggunakan kekuatan kakinya. Sang wasit kemudian bertanya kepada Kali, kalau apakah Kali masih mampu untuk melanjutkan pertarungannya atau tidak. Kali hanya bisa mengangguk dan tidak menjawab apapun. Kali di sini hanya nampak terdiam sesaat. Seketika gambaran dari Kang Tae yang disulut emosi pun langsung terpampang jelas di kepala Kali. Kang Tae sudah mati 1 kali, maka dari itu untuk kali ini, Kali akan bertahan sekuat tenaga. Ya, Kali kini berdiri kembali sembari memasang ekspresi yang sangat marah. Solid yang melihat Kali berdiri kembali, kemudian mulai memberitahunya bahwa Kali akan segera menyesal karena memutuskan untuk berdiri kembali. Kali di lain sisi kini sedang ngos-ngosan dan sangat yakin kalau sekarang tulang rusuknya telah patah. Jadi Kali sudah tidak dapat bergerak dengan bebas lagi seperti sebelum-sebelumnya. Solid kemudian kembali melayangkan pukulannya dengan menggunakan tangan kiri. Kali di sini akhirnya menyadari bahwa inilah yang disebut dengan situasi yang paling terburuk.
Kali hanya bisa melotot dan menunggu tinjuannya mencapai ke arah dirinya. Dan sekarang karena semuanya menjadi seperti ini, maka Kali akan melakukan tindakan apapun. Kali mau tidak mau harus menerima pukulan itu dengan menggunakan kepalanya. Urat lehernya Kali bahkan sampai terlihat dengan jelas. Kali berteriak dengan keras dan berhasil membuat tangan kiri dari Solid menjadi gemetaran. Nah, karena Solid sekarang sudah terkejut, maka Kali pun akan kembali memberikan serangan kepada Solid. Solid yang menyadari Kali hendak menyerang lagi, kemudian juga ikutan mengangkat tangan kanannya. Bajingan kecil ini sangat tidak kenal menyerah. Namun ya, serangan dari Solid itu lagi-lagi berhasil dihindari oleh Kali. Kali harus bisa menghindari serangan tersebut agar rencananya bisa berhasil. Dan karena sekarang kesempatannya sudah ada tepat di depan matanya Kali pun dengan tatapan yang penuh dengan keseriusan pun kemudian melayangkan tinjuan tangan kanannya ke arah rahang dari Solid. Di sini kita juga bisa melihat gambaran dari Kang Tae yang telah menghabisi lawannya waktu jadi gangster dulu. Inilah kesempatan yang Kali tunggu-tunggu. Dan boom, Kali berhasil menyerang rahang dari Solid tanpa memberinya ampun sekalipun. Kali hanya bisa menyerahkan semuanya pada pukulan satu-satunya ini. Dan hasil dari pukulan Kali barusan memang sempat membuat Solid kewalahan. Dan Solid juga sempat mundur ke belakang. Tetapi karena perbedaan kekuatan fisiknya beda jauh, Solid pun nampak masih bisa tersenyum meskipun dagunya sedikit terluka. Solid kemudian menatap Kali dengan tatapan yang remeh. Apakah Kali berpikir bahwa dengan satu pukulannya itu akan membunuh Solid sekarang juga? Namun sesaat kemudian, kesadaran Solid tiba-tiba saja langsung menghilang. Solid kini sudah tidak bisa menyimbangkan tubuhnya lagi. Yang alhasil, Solid pun terjatuh ke lantai. Kejadian tidak terduga ini tentu saja membuat sang wasit menjadi terkejut. Dan para penonton juga bertanya-tanya perihal apa yang telah terjadi. Hitungan mundur kini kembali dilantangkan oleh sang wasit. Dan dari hitungan mundur angka 10 sampai angka 1, Solid benar-benar sudah tidak sadarkan diri sepenuhnya. Yang alhasil, pemenang pada pertandingan kali ini adalah Kali. Bendera merah dikibarkan oleh sang wasit sebagai pertanda bahwa pihak sebelahlah yang telah menang. Para penonton lagi-lagi dibuat bertanya-tanya perihal bagaimana semua ini bisa terjadi. Ini merupakan pertandingan yang gila. Mereka tidak menyangka bahwa anak yang kurus dan kecil itulah yang menjadi pemenangnya. Kali di sini hanya bisa berdiri sembari ngos-ngosan, dan dia menyentuh bagian tulang rusuknya yang telah patah. Di dalam hati, Kali sangat bersyukur karena sekarang dia masih bisa hidup. Kali tentu saja tidak akan membiarkan kehidupan keduanya ini menjadi sia-sia. Kali kemudian mulai memasang wajah tersenyum, dan setelah itu, dia pun mengangkat tangan kanannya dan mengakui bahwa dialah sang juara. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.